Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih dapat berjumpa dalam video pembelajaran pada kali ini. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan kembali melanjutkan materi ikatan kimia, di mana ikatan kimia itu terdapat beberapa macam atau beberapa jenis ikatan, di antaranya ialah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan logam. Selain ikatan logam, kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih cara menggambar struktur Lewis pada senyawa kovalen. Dan kita juga akan membahas adanya senyawa-senyawa yang mengalami penyimpangan pada kaidah oktet dan duplet. Nah, yang pertama kita akan menggambarkan struktur Lewis dari senyawa kovalen, yaitu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam menggambar struktur Lewis senyawa kovalen, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan ialah menggambar kerangka senyawa tersebut. Jadi kita gambarkan dulu kerangkanya. Lalu langkah kedua ialah kita hitung jumlah elektron valensi total dari atom-atom yang saling berikatan tersebut. Lalu langkah yang ketiga ialah mengisi setiap ikatan dengan sepasang elektron. Jadi antar atom yang akan berikatan kita isi dulu dengan sepasang elektron. Lalu langkah yang keempat ialah setelah kita mengisi tadi, kita hitung berapa jumlah elektron total yang tersisa. Lalu elektron sisa tersebut kita masukkan atau kita isi untuk atom-atom yang berada di sekitar atom pusat. Jadi kita isikan untuk atom-atom yang berada di sekitar atom pusat itu mencapai kestabilannya. Lalu langkah yang berikutnya, yang kelima ialah jika setelah kita mengisikan elektron-elektron pada atom di sekitar atom pusat tersebut, setelah masing-masing atomnya mencapai kestabilan, jika masih tersisa elektron, maka sisa elektron tersebut kita masukkan untuk atom pusat lagi, agar atom pusatnya sampai mencapai kestabilan setelah mengisikan dengan elektron sisa tersebut. Lalu langkah yang keempat, jika atom pusat setelah diisikan tadi elektron sisa ini, jika ada elektron sisanya atau setelah diisikan elektron sisa ataupun jika tidak ada elektron sisanya dan atom pusat tersebut belum mencapai kestabilan, atau belum mencapai aturan oktet atau duplet, maka elektron pada atom yang berada di sekitar atom pusat tersebut dapat ditarik untuk atom pusat mencapai kestabilannya. Baik, kita akan memasuki ke contohnya saja. Contoh di sini ialah CH3Cl. Langkah yang pertama, kita gambarkan kerangka senyawa, yaitu ada H, C, H, di mana C merupakan atom pusat. Ini adalah kerangka senyawanya. Yang kedua, kita hitung jumlah total elektron valensi pada atom-atom yang saling berikatan. H itu elektron valensinya 1, karena ada 3 buah, kita kalikan 3. 3 dikali 1 untuk atom H, ditambah C dengan elektron valensi 4, dapat kalian hitung melalui konfigurasinya ya. 4 untuk C, dan kita tambahkan untuk Cl itu elektron valensinya adalah 7. Dan totalnya ada 14 elektron valensi untuk senyawa CH-Cl3. Langkah yang ketiga, di sini dituliskan bahwa setiap ikatan diisi dengan sepasang elektron. Maka dari kerangka ini tadi, kita isikan elektronnya untuk dia dapat berikatan. Jadi masing-masing antara H dan C, H dan C, H dan C, dan C dan C dengan Cl itu kita isikan sepasang elektron.
untuk struktur lambang Lewisnya dapat kalian gambarkan dengan warna yang berbeda atau bentuk berbeda untuk masing-masing atom yang dimiliki elektron yang dimiliki atom-atom ini. Tapi saya langsung saja menggambarkannya. Jadi di sini setiap ikatan sudah memiliki digambarkan dengan sepasang elektron. Lalu kita kurangkan, ini sudah ada 8 elektron yang terpakai untuk berikatan. Kita kurangkan dengan jumlah elektron valensi total tadi. Di sini ada 14, maka 14 dikurang 8 yang tersisa ada 6 elektron valensi. Nah, kemudian langkah yang keempat, ini elektron sisa untuk atom-atom di sekitar atom pusat. Jadi elektron yang tersisa tersebut kita isikan untuk atom yang berada di sekitar atom pusat. Atom pusatnya C, atom yang di sekitar atom pusat ialah H dan Cl. Jadi kita isikan agar atom-atom yang berada di sekitar atom pusat itu mencapai kestabilannya. Di sini H kita lihat sudah mencapai kestabilan karena dia sudah memenuhi aturan duplet, yaitu dengan 2, miliki 2, sini H2, P-nya elektronnya 2, dan di Cl ini dia baru memiliki 2 elektron. Padahal untuk mencapai kestabilan ialah dia harus mencapai 8. Maka dari sisa elektron tersebut kita masukkan ke Cl. Ialah yang keempat, langkah keempat, elektron sisa itu dimasukkan ke atom-atom yang berada di sekitar atom pusat. Lalu langkah yang kelima, apakah ada elektron sisanya? Untuk senyawa CHCl3 tidak ada elektron sisa. Nah, tidak ada lagi elektron yang tersisa. Tapi di sini untuk CHCl3 itu atom pusatnya sudah mencapai kestabilan atau memenuhi aturan oktet, di mana jumlah elektronnya ada 8. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu 8. Maka ini tidak berlaku ya, tapi karena dia sudah mencapai kestabilannya. Jadi struktur Lewisnya ialah seperti ini. Ini struktur Lewisnya. Senyawa CHCl3 kita gambarkan ulang biar lebih jelas. Sini ada 2, sini ada 2, sini ada 6. Nah, seperti ini struktur Lewis untuk senyawa CHCl3. Dan untuk struktur senyawa kovalennya bentuknya seperti ini. Kita gambarkan dengan garis untuk ikatannya. Berikut. Contoh yang berikutnya ialah senyawa CO2 atau karbon dioksida. Pertama, kita gambarkan kerangka senyawanya terlebih dahulu, di mana C sebagai atom pusatnya. Yang kedua, kita hitung elektron valensi total dari senyawa ini. Di mana C memiliki 4 elektron valensi ditambah dengan 2 buah atom O yang memiliki 6 elektron valensi, di mana total elektron valensi senyawa CO2 ialah 16. Langkah yang ketiga ialah setiap ikatan diisi dengan sepasang elektron. Jadi pada kerangka ini kita isikan sepasang elektron pada tiap ikatannya. Kita gambarkan ya, jadi masing-masing dari sumbangan dari masing-masing atom, makanya berbeda. Bisa juga diganti dengan warna yang berbeda. Dan langkah yang keempat ialah kita hitung elektron sisanya ada berapa. Di sini yang sudah digunakan ada 4 elektron, maka 16 dikurang 4 tersisa 12 elektron. 12 elektron yang tersisa
itu akan dimasukkan ke dalam atom-atom sekitar atom pusat agar atom-atom tersebut mencapai kestabilan. Di sini atom O sudah memiliki 2 elektron, maka untuk mencapai kestabilan dia memerlukan 6 elektron. Nah, kita isikan 6 elektron pada masing-masing atom O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita lihat lagi apakah atom O sudah mencapai kestabilan. Atom O sudah mencapai kestabilan, tapi kita lihat ternyata atom C belum mencapai kestabilannya, sehingga elektron sisa tersebut jika masih ada bisa kita masukkan ke dalam atom pusat. Namun karena ini tidak tersisa, maka kita ambil opsi yang keenam. Jika atom pusat belum mencapai kestabilan atau memenuhi oktet, maka elektron yang berada pada atom-atom di sekitar atom pusat dapat ditarik agar atom pusat dapat mencapai kestabilannya. Caranya seperti ini. Nih, sini tidak ada sisa. Di sini kan atom C baru memiliki 4 elektron, sedangkan untuk mencapai kestabilan dia memerlukan 4 elektron lagi untuk mencapai aturan oktet, memenuhi aturan oktet. Maka elektron pada atom-atom di sekitar atom pusat dapat kita tarik. Di sini yang kita tarik ialah elektron yang di sisi sini kita tarik agar berikatan dengan atom C. Kita pindahkan posisinya. Nah, jadi atom C menjadi memiliki 8 elektron, yaitu dia memenuhi kaidah oktetnya. Sehingga atom oksigen pun juga tetap memiliki 8 elektron. Sehingga inilah senyawa Lewis untuk struktur CO2, di mana dia memiliki ikatan rangkap. Jika digambarkan dalam rumus strukturnya seperti ini ya, dia memiliki ikatan rangkap karena ada 2 pasang elektron yang berikatan seperti ini. Ini struktur Lewis. Ini struktur senyawanya. Nah, berikut ini merupakan soal latihan untuk materi struktur Lewis, yaitu buatlah rumus struktur Lewis dan struktur senyawa dari senyawa berikut, yaitu PBr3 dan CCl3, di mana dalam pengerjaannya kalian harus menyertakan langkah-langkah untuk mendapatkan struktur Lewisnya tersebut, seperti yang saya contohkan pada video ini. Yang berikutnya dari materi kali ini ialah penyimpangan kaidah duplet dan oktet, di mana dalam mencapai kestabilan atom-atom akan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Nah, atom yang mencapai kestabilannya dengan memenuhi atau dengan mengikuti elektron valensinya 2, itu berarti atom tersebut mengikuti kaidah duplet. Lalu jika atom tersebut mencapai kestabilan dengan elektron valensi 8, maka atom tersebut mengikuti kaidah oktet, Namun ada beberapa senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa macam, yaitu dalam penyimpangan kaidah oktet dan duplet ada 3, yaitu pada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Yang kedua ada pada senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet. Lalu penyimpangannya yang ketiga ialah senyawa dengan kaidah oktet yang berkembang. Yang pertama ialah senyawa dengan jumlah elektron yang ganjil. Pada penyimpangan ini ciri-ciri senyawa tersebut ialah pada senyawa tersebut minimal ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Yang ciri-ciri yang kedua, minimal dalam
ikatan senyawa tersebut ada satu atom yang tidak memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini contohnya ialah senyawa NO2, di mana N dengan elektron valensi 5 dan O dengan elektron valensi 2, total elektron valensinya ialah 17. 5 ditambah 2 dikali 6 untuk O sama dengan 12 tambah 5, 17. Nah, di sini kita gambarkan kerangkanya. Pertama, yang dapat kita lakukan ialah kita gambarkan dulu sepasang ikatannya, elektron-elektronnya sepasang. Kemudian yang sisanya ada 4 elektron yang sudah terpakai. 17 dikurang 4 ada 13 elektron yang tersisa, kita isikan untuk di senyawa yang di sekitar atom pusat. Atom pusatnya di sini adalah N. Seperti ini. Nah, ini ada 6, di sini ada 6. Maka tadi yang tersisa kan ada 13. Nah, elektron yang tersisa tersebut kita masukkan ke dalam atom pusat 1 yang tersisa. Kemudian kita hitung untuk masing-masing atomnya apakah sudah mencapai kestabilannya atau belum. Untuk O, di sini sudah mencapai kestabilannya ya, 8 elektron. Sini juga. Lalu untuk N, di sini ada 2, 2, sini 1. Untuk N baru mencapai kestabilannya, belum mencapai kestabilan, baru ada 5 elektron. Seperti cara kita menggambar struktur Lewis tadi, maka elektron pada atom di sekitar atom pusat itu kita tarik untuk atom pusat dapat mencapai kestabilannya. Kita tarik, di sini sudah ada 5, maka memerlukan 3 lagi, tapi yang dapat kita tarik di sini hanya 2 elektron saja sepasang, maka kita tarik dulu yang di sini. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Kita hapus, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini bentukannya. Jika kita ambil lagi yang di sini, maka ini akan melebihi dari aturan atau dari konfigurasi elektron. Maka inilah pengecualian atau penyimpangan pada kaidah oktet dan duplet pada senyawa-senyawa tertentu, yaitu pada senyawa N2 ini karena ia memiliki elektron yang ganjil. Maka ini adalah struktur Lewisnya, dan struktur senyawanya ialah, O dulu. Nah, sini kan sepasang saja. Kalau di sini ikatannya rangkap karena ada 2 pasang elektron, dan atom bebas pada atom pusat itu kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini pengecualian untuk kaidah oktet dan duplet pada senyawa dengan jumlah elektron ganjil. Penyimpangan kaidah oktet dan duplet yang kedua ialah senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet, di mana terjadi pada molekul atom yang tidak mencapai 8 elektron. Di mana contohnya di sini ialah Bf3, di mana B itu elektron valensinya ialah 3, ditambah dengan F elektron valensinya 3 dikali 7. Totalnya 21 ditambah 3 ada 24 elektron. Kita gambarkan kerangkanya terlebih dahulu. Kita isikan dulu sepasang-sepasang elektron yang berikatannya. Kemudian
sisanya ini ada 6 elektron yang sudah berikatan. 24 dikurang 6 ada 18 elektron. Kemudian sisa elektronnya kita isikan ke atom yang di sekitar atom pusat agar dia mencapai kestabilan. Di sini F sudah memiliki 2 elektron, berarti dia kekurangan 6 elektron. Kita masukkan 6 elektron ke masing-masing atom F. Nah, di sini ada 6 elektron yang masuk ke masing-masing atom F. 6 dikali 3 ada 18. Tadi yang terpakai sudah 6, maka tidak ada lagi elektron yang tersisa. Inilah struktur Lewis untuk senyawa Bf3. Untuk atom F dia sudah mencapai kestabilannya. Masing-masing F sudah mencapai kestabilan dengan elektron valensinya 8 dengan elektron 8. Namun pada senyawa B dia tidak mencapai kestabilan karena baru memiliki 6 elektron. Kita dapat memindah salah satu pasangan elektron pada F atau atom yang di sekitar atom pusat agar B mencapai kestabilannya. Jadi ini salah satu struktur Lewis untuk senyawa Bf3 yang kemungkinan yang bisa terjadi, tapi bisa juga kemungkinan lain itu strukturnya seperti ini. Jika kita tarik sepasang elektron agar B mencapai kestabilan. Sini. Kita tarik yang dari F yang di atas ini, maka dia tersisa 6. Nah, kalau di sini B-nya yang tidak mencapai oktet. Kalau di sini salah satu F-nya yang tidak mencapai oktet. Ini adalah dua kemungkinan pada struktur Lewis senyawa Bf3. Jadi terjadi penyimpangan di mana senyawa tersebut ada namun dia tidak memenuhi kaidah oktetnya. Penyimpangan kaidah oktet dan duplet yang berikutnya ialah pada senyawa dengan oktet yang berkembang. Ini terjadi pada senyawa yang memiliki atom pusatnya dikelilingi oleh lebih dari 8 elektron. Contohnya ialah senyawa PCl5, di mana elektron valensi totalnya P itu memiliki elektron valensi 5 ditambah dengan Cl7, 5 dikali 7 ini milik P, maka totalnya 40 elektron. Nah, di sini kita gambar dulu P sebagai atom pusat dikelilingi oleh 5 atom Cl. Nah, kemudian kita berikan ikatan untuk masing-masing atom antar atomnya, Cl dengan P. Nah, jadi ada 10 elektron yang dipakai untuk berikatan, di mana 40 dikurang 10 ada sisa 30 elektron. 30 elektron tersebut kita masukkan ke atom-atom di sekitar atom pusat, yaitu ke Cl. Di sini Cl masing-masing sudah memiliki 2 elektron, maka dia memerlukan 6 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Masing-masing terisi 6 ya. Nah, masing-masing atom Cl sudah kita isi dengan elektron, maka atom Cl sudah mencapai kestabilannya. Kemudian kita setelah dihitung ternyata tidak ada lagi elektron sisanya, dan kita lihat pada atom pusatnya P ini dia kestabilannya dia melebihi dari aturan kaidah oktet, karena kaidah oktet itu kan elektronnya ada 8. Di sini pada P elektronnya ada 10. Ini diperbolehkan karena memang senyawanya itu yang terjadi pada senyawa ini. Maka terjadi penyimpangan atau pengecualian untuk senyawa berikut. Inilah
salah satu penyimpangan untuk senyawa yang oktetnya berkembang. Ada juga contoh-contoh lainnya. Jika digambarkan dengan struktur senyawanya seperti ini. Penyimpangannya ialah atom pusatnya lebih dari 8 elektron. Nah, berikut ini merupakan soal evaluasi untuk materi penyimpangan kaidah duplet dan oktet, yaitu soalnya sebutkan dan gambarkan struktur Lewis pada senyawa-senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah duplet dan oktet. Berikan contohnya, sebutkan dan gambarkan minimal 3 contoh selain contoh yang telah saya berikan pada video ini. Jadi, sebutkan dan gambarkan 3 contoh senyawa yang mengalami penyimpangan selain pada video pembelajaran pada kali ini. Berikut ini ialah macam-macam ikatan logam yang lain, yang mana kemarin kita sudah membahas mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Kali ini ada ikatan yang terakhir ialah ikatan logam, di mana ikatan logam terjadi antara atom-atom logam. Jadi antar atom logam itu saling berikatan, di mana itu membentuk ikatan logam atau senyawa logam. Dalam ikatan logam, itu terjadi pergerakan elektron pada kulit terluar atom dengan bebas. Jadi elektronnya bergerak dengan bebas dari satu atom ke atom yang lain, sehingga menghasilkan bergerak di sekitar atom-atom yang lain itu, sehingga menghasilkan lautan atau awan elektron, di mana lautan atau awan elektron ini akan berperan sebagai perekat antara atom-atom logam tadi yang membentuk ikatan logam. Jadi kan atom logam ini akan cenderung untuk membentuk ion positif atau membentuk kation, sehingga elektron-elektron yang lepas itu dia akan tetap berada di sekitar atom-atomnya dan akan berpindah ke atom yang lainnya lagi. Dia akan berpindah-pindah di sekitar atom yang saling berikatan itu. Makanya terbentuklah awan elektron. Kita masuk ke contohnya saja. Di sini ada Mg dan dengan Mg, yaitu ini sesama atom logam yaitu magnesium yang saling berikatan, di mana Mg ini memiliki elektron valensi 2, maka akan membentuk ion Mg2 positif. Dengan melepas 2 elektron. Maka di sini kita gambarkan melihat awan elektronnya. Jadi dalam ikatan logam itu senyawa atau ionnya ini akan terlindungi nantinya. Jadi ini senyawa-senyawanya, dan elektron yang dilepasnya akan tetap berada di sekitarnya. Ada 2 elektron yang dilepasnya. Kalau kita gambarkan negatif saja. Jadi nanti elektronnya ini akan berpindah tempat dari ini elektronnya si Mg yang pertama, dia akan loncat ke atom yang lain. Ini seperti ini ya. Jadi dia akan loncat ke atom yang lain, dan itu akan terjadi secara terus-menerus berulang, tidak hanya ke atom sini. Nanti yang di sini pun untuk Mg yang di sini dia akan loncat juga ke atom-atom yang lain di sekitarnya. Jadi ini nanti dia akan loncat secara bebas, berpindah-pindah seperti itu, sehingga ion-ion positif ini atau kation ini akan dikelilingi, dia bergeraknya dengan bebas dan cepat, sehingga dia akan dikelilingi oleh elektron-elektron yang tertutup oleh elektron, sehingga terbentuklah awan elektron. Jadi dapat dibayangkan sebuah kation
diselimuti oleh anion-anion. Anion itulah yang disebut dengan awan elektron, dan itu merekatkan antara atom-atom logam ini untuk dapat berikatan, yaitu terbentuknya ikatan logam. Jadi seperti ini. Jadi nanti akan dikelilingi oleh elektron-elektron. Jadi kan dia loncat dari sana ke sini gitu. Seperti itu. Dengan cepat ya pergerakannya. Jadi tidak akan terlihat satu-satu, makanya sehingga terbentuklah awan elektron karena pergerakannya yang cukup cepat tersebut. Akibat dari ikatan logam tersebut, senyawa logam yang terbentuk akan memiliki sifat diantaranya. Pada suhu kamar, senyawa logam akan berwujud padat, kecuali ialah raksa atau dengan rumusnya yaitu Hg. Kemudian senyawa logam itu fisiknya keras dan dapat ditempa. Yang ketiga sifatnya ialah titik didih dan titik lelehnya tinggi atau kemudian senyawa logam atau itu adalah penghantar listrik dan panas yang baik. Kemudian dari fisiknya dapat kita lihat pada senyawa logam itu dia mengkilap. Nah, ini merupakan soal evaluasi untuk materi ikatan logam, yaitu sebutkan perbedaan antara ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Berikan minimal 3 perbedaan. Kalian dapat membuatnya dalam bentuk tabel untuk memudahkan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada kali ini. Saya harap kalian dapat mengerti dengan baik apa yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau dirasa masih kurang jelas apa yang saya sampaikan, silakan berikan pertanyaan dan komentar kalian pada kolom komentar. Dan saya harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya akhiri video pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.